Hai guys, jumpa lagi bersama Koko Tuko. Oke guys, jadi di video kali ini guys, dan masih dengan nuansa self isolation, ya isolasi mandiri hari yang keempat guys. Jadi gue sebenarnya udah seperti yang gue bilang kemarin, gue udah schedule untuk PCR hari ini. Namun ternyata di reschedule lagi karena full lagi guys. Jadi reschedule lagi karena hari ini Sabtu, di reschedule lagi ke hari Senin. Jadi gue menggunakan fasilitas, kemarin gue bilang ya, gue menggunakan fasilitas Alo Dokter. Jadi di Alo Dokter itu waktu gue booking langsung keluar kode bookingnya gitu, kode konfirmasi bookingnya. Terus di pas pagi-pagi baru di reschedule, sampai terjadi hari ini seperti itu lagi. Pas pagi-pagi itu di reschedule lagi dan sudah dikasih kode booking yang baru untuk nanti hari Senin gue tes PCR. Tapi ya masukkan aja buat gue aplikasi Halo Dokter. Kalau misalkan belum pasti mengenai slotnya, mendingan nggak usah dikeluarin kode booking dulu gitu ya. Karena kalau di reschedule lagi berarti artinya ini juga percuma juga dia ngeluarin kode booking. Berarti dia Halo Dokter berarti tidak ada slot ya untuk apa? Untuk di rumah sakit itu gitu. Gue nggak tahu deh. Kayaknya dia baru bisa daftarnya mungkin pas paginya kali. Makanya pas pagi di hari hanya baru dikabarin apakah ada atau enggak slotnya gitu. Mudah-mudahan sih Senin ada lah. Nah, di video kali ini gue juga tadi udah lihat videonya si Pak Maha Tahu yang terbaru ya, mengenai VTube memasuki fase yang kedua gitu. Tapi yang gue lihat dia bukan bahas mengenai fase kedua yang e-commerce, dia malah bahas fase kedua yang lain, dan itu yang dia bahas di situ itu juga sesuatu yang belum terjadi, yang baru prediksi yang menurut beliau akan terjadi. Jadi menurut gue sih agak kurang kurang etis lah ya gitu, maksudnya membahas yang belum terjadi tapi sudah diprediksi. Ya bisa sih memprediksi dengan data-data yang ada sekarang, orang biasanya bisa memprediksi. Tapi apa yang diprediksi oleh beliau ini tidak menggunakan data-data dan fakta-fakta yang terkini gitu. Karena beliau sendiri juga tidak tahu mengenai data dan fakta terkini karena beliau kan bukan VTubers. Jadi selama ini hanya mendengar, lalu membuat asumsi mengenai nanti VTube itu nanti akan terjadi seperti ini gitu ya. Dan sayang sekali sih yang disebarkan mengenai fase kedua itu bukan info mengenai e-commerce. Tadinya gue pikir wah ini beneran nih gitu, dia udah tahu nih, namanya juga Pak Maha Tahu gitu kan, dia mengetahui nih fase kedua VTube seperti apa. Tapi setelah gue nonton sih agak kecewa. Gue kira dia, dan gue pikir juga udah launching fase keduanya gitu. Ternyata bukan. Jadi kembali lagi itu adalah clickbait lagi gitu ya. Hari ini gue habiskan waktu gue untuk masih bermain games. Tadi gue bermain games baru, League of Three Kingdom. Itu gue lagi ketagihan sih. Gue udah main 3 hari berarti selama isolasi mandiri. League of Three Kingdom itu gue udah main. Kalau kalian yang main silakan kalian kalau mau add. Tapi gue lupa apa ya, ID gue apa ya, lupa. Nanti gue kasih ID gue dah. Kalau yang mau add nanti gue kasih ID-nya di kolom komen nanti ya. Kalau ada yang mau add Koko Dugong main bareng gitu. Dan gue sih belum pernah main bareng League of Three Kingdom itu seperti apa, gue nggak tahu. Jadi keseharian gue di dalam kamar seperti ini kerjanya hanya makan. Tadi main games. Dan hari ini dapat makannya lumayan enak tadi. Gue makan mie babi. Wah. Walaupun isolasi, tapi makan harus tetap dijaga. Yang nikmat dan tetap harus yang enak. Oke. Terus, ya masih membaca-baca buku juga. Majalah FHM lagi tentunya. Yang selalu menyehatkan badan itu baca FHM. Seger-seger ya. Tadi juga gue sempat nonton video Gisel lagi. Oke. Ya. Karena video Gisel lagi dibahas di Deddy Corbuzier kontennya yang terakhir ya.
Jadi mau nggak mau tadi pas lagi bahas gue sambil lirik-lirik juga video Giselle ya, gitu. Jadi gue dari nonton itu lagi, terus oh ya hari ini juga ada berita yang kurang baik ya, yang kita turut berduka lah, walaupun boleh nggak sih ngucapin duka kan belum ditemukan, tapi maksudnya kita turut prihatin lah, turut prihatin atas Sriwijaya Air yang kapalnya hari ini diprediksi jatuh ya di sekitar Kepulauan Seribu. Ya, dari Koko Dugong mengucapkan turut prihatin atas kejadian tersebut. Sampai sekarang korban masih belum ditemukan. Mudah-mudahan sampai detik ini ya belum ditemukan. Mudah-mudahan segera ditemukan juga bangkai pesawatnya. Kalau memang jatuh bisa segera ditemukan juga gitu. Kalau ada pun yang selamat, mudah-mudahan ada yang selamat. Ya. Gue termasuk ini sih guys, gue tadi waktu pas baca langsung hati gue tuh kalau baca pesawat itu hati gue langsung nyes gitu, ada kayak nyes gitu, karena I love aviation, gue suka aviasi, gue follow kontennya Kapten Vincent, tentu saja siapa yang gak kenal Kapten Vincent di YouTube ya, sama gue follow Sam Cui juga itu kontennya, siapa yang gak kenal, yang kalau orang demen aviasi itu siapa yang gak kenal gitu. Dan gue follow dia juga gitu, gue subscribe mereka berdua karena gue suka banget dengan penerbangan. Dari dulu gue kepengen banget jadi pilot dari kecil, tapi kagak bisa karena gue pas SMA itu pun gigi gue udah banyak yang bolong-bolong gitu. Katanya buat jadi pilot tidak boleh giginya bolong-bolong. Ya itu ya, jadi ya sebenarnya gini, kalau misalkan gue lihat di Wikipedia, kan pesawatnya yang digunakan kan Boeing 737-500 itu selama Boeing 737-500 itu pertama kali di launching tahun 90-an, tahun 90 sampai sekarang berarti 21 tahun nih. Ya, berarti udah 30 tahun lebih. Ya, 31 tahun, berarti sampai sekarang 31 tahun. Itu baru kejadian fatal itu kalau dilihat di Wikipedia itu yang masuk di Wikipedia hanya baru 9 kejadian guys. Jadi sebenarnya termasuk salah satu the safest plane in the world gitu ya, Boeing 737, pesawat komersial yang paling aman lah gitu, karena dari selama ini dari banyak kejadian hanya terjadi 9 yang fatal setelah gue hitung tadi di Wikipedia gitu. Jadi ya tentunya kita tidak mau hal-hal seperti ini terjadi gitu ya. Dan juga kita serahkan aja, kita jangan menyebarkan hoax terhadap kasus ini, kejadian ini ya. Kan banyak biasa kalau kejadian gini, wah nanti ditemukan lagi atau ditemukan, biarkan nanti berita yang fakta yang ada di lapangan yang berbicara, terus juga nanti mudah ditemukan voice recordernya, juga ditemukan black box-nya ya. Biarlah petugas dari NTSB, kalau di Indonesia di Dinas Perhubungan Udara ya, dari Dinas Perhubungan Udara dan juga tim SAR, mereka bekerja. Kita doakan saja mereka bekerja sehingga mereka segera menemukan apa yang terjadi terhadap pesawat Sriwijaya. Oke. Ya, seharian gue seperti itu aja dan nothing else. Jadi nanti schedule gue PCR hari Senin, dan tetap dukung doanya dari kalian, dan Koko Dugong juga doakan kalian agar kalian semua sehat-sehat aja, jaga selalu imun tubuh kalian ya. Dan sebenarnya gue udah gak sabar untuk bikin konten yang berkualitas, tapi untuk sementara ya baru bisanya konten seperti aja. It's okay ya, dan ini kan hanya untuk sementara aja. Oke ya, see you guys kalau gitu di update gue akan bikin seperti update self isolation gue tiap hari lah gitu, biar kalian tahu kabarnya Koko Dugong, apakah nih Dugong ini masih bernafas apa udah kelepek kan gitu. Jadi gue akan bikin nanti setiap hari ya. Oke guys, see you then kalau gitu, bye bye.